Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Salam sejahtera dan salam sehat. Kasih karunia, pemeliharaan, dan perlindungan dari Allah Tritunggal senantiasa menaungi kita semua. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Dengarkanlah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari pasti setiap pagi ketika bangun, membuka horden jendela untuk membiarkan sinar matahari masuk melalui jendela. Dan bahkan membuka jendela supaya udara segar masuk ke dalam rumah. Itu sudah menjadi rutinitas bagi kita. Salah satu fungsi yang lain dari jendela adalah kita dapat memandang keluar untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di luar sana. Bayangkan kita sedang berada di sebuah rumah di lereng gunung, katakanlah Puncak. Orang Bogor pastilah tahu Puncak. Ketika baru bangun tidur di pagi hari, kita berjalan menuju jendela dan membukanya. Selain udara dingin yang menusuk kulit, kita dapat melihat matahari terbit yang bersinar di ujung horizon yang jauh. Tentunya sangat menggembirakan ketika kita menyambut hari yang baru, Bapak Ibu. Sebuah jendela yang memberikan kegembiraan hidup kepada kita. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar sebuah peribahasa, yaitu buku adalah jendela dunia. Sederhananya, melalui buku kita dapat mengetahui banyak hal tentang dunia dan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di dunia. Sebuah jendela yang memberikan banyak pengetahuan yang mengubah hidup kita. Pasal terakhir dari Injil Matius yang kita baca tadi adalah sebuah jendela yang membuka ke arah matahari terbit kemuliaan Kristus yang bangkit. Melalui jendela itu, kita dapat melihat setidaknya 3 puncak besar di pegunungan karakter Kristus. Pertama, puncak kekuasaannya. Kedua, puncak kebaikannya. Dan ketiga, puncak dari tujuannya. Semua otoritas di surga dan di bumi adalah miliknya, milik Kristus. Hak dan kekuatan untuk melakukan kehendaknya. Dan Kristus Yesus yang bangkit itu menggunakan segala kekuasaan untuk mencapai tujuannya yang teguh, yaitu untuk membuat murid dari semua bangsa. Dan dalam proses membuat murid dari semua bangsa, Kristus yang bangkit itu secara pribadi, baik kepada Bapak Ibu maupun kepada saya, berjanji untuk bersama kita sampai akhir zaman. Kita semua tahu di dalam hati kita bahwa jika Kristus yang bangkit akan memuaskan keinginan kita untuk mengagumi kebesarannya, kehebatannya. Itulah yang harus Dia lakukan supaya semua orang melihat betapa hebatnya kekuasaannya, betapa hebat kebaikannya, dan betapa hebat juga tujuannya. Bukankah hal itu yang selalu Tuhan Allah tunjukkan kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain? Jangan lupa Bapak Ibu, apa yang pernah Allah lakukan dahulu dengan segala kehebatannya bagi kebaikan bangsa Israel,
Allah juga sedang lakukan terus-menerus bagi umatnya pada masa sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang terlalu lemah untuk mencapai tujuannya tidak dapat memuaskan keinginan kita untuk mengagumi kehebatan. Namun seringkali kita mengagumi bahkan kepada orang-orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidup. Dan apalagi mereka yang tujuannya hanya untuk mementingkan diri sendiri dan tidak baik. Bukankah demikian realitas dalam kehidupan kita? Tetapi yang ingin kita lihat dan ketahui satu-satunya adalah seseorang yang kekuatan dan kekuasaannya tidak terbatas, yang kebaikannya penuh dengan kelembutan, dan yang tujuannya hanya satu dan tak tergoyahkan. Novelis, penyair, pembuat film, penulis TV, terus-menerus menciptakan bayangan tentang pribadi ini. Tetapi mereka semua tidak bisa memenuhi dan memuaskan kerinduan kita untuk beribadah kepada pribadi yang luar biasa ini, yaitu Kristus yang bangkit. Pada saat jumlah COVID-19 di Indonesia sudah melewati 200.000 orang, kita tentunya gelisah dan khawatir tentang nasib bangsa Indonesia. Bagaimana dengan ekonomi kita? Meski pertumbuhan ekonomi menurun, tetapi kita tahu bahwa pada beberapa sektor ada kekuatan ekonomi yang masih terus bertumbuh. Masih ada harapan. Lalu bagaimana dengan pendidikan anak kita yang sudah 6 bulan tidak sekolah? Apakah mereka harus sampai 1 tahun tidak masuk sekolah? Bukankah mereka kehilangan kesempatan 1 tahun untuk meningkatkan pengetahuan dan nalar mereka? Bagaimana dengan ketahanan mental bangsa Indonesia di bawah tekanan pandemi ini? Bagaimana dengan perubahan iklim yang semakin ekstrim belakangan ini, yang tidak terlalu terpantau akibat pandemi? Jika kita berbicara masalah pribadi, masalah bangsa, dan masalah dunia, kita dapat menjadi sangat lelah dan sangat mungkin menjadi putus asa, alias apatis dan pesimis terhadap situasi sekarang. Apakah kita sudah mencapai tahap ini, Bapak Ibu? Pandanglah senantiasa kepada Kristus yang bangkit itu di saat pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu tetap mempunyai harapan sekalipun tertekan. Bapak Ibu harus memiliki yang asli. Bapak Ibu harus melihat yang asli dari semua kekuasaan atau kekuatan dan kebaikan dan tujuan. Bapak Ibu harus melihat dan menyembah Kristus yang bangkit di mana saja, kapan saja. Di masa pandemi inilah suatu kesempatan yang sangat besar bagi kita untuk menjadi sebuah jendela bagi banyak orang untuk melihat Kristus yang bangkit, bahwa Dia sangat berkuasa, Dia sangat baik, dan Dia mempunyai tujuan yang sangat jelas, yaitu membuat murid dari semua bangsa. Lalu bagaimana pandemi ini memiliki hubungan dengan tujuan Kristus membuat murid dari semua bangsa? Kesaksian hidup yang menawarkan pengharapan sekalipun hidup yang tertekan. Amin.